Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News sore bersama saya Firda Ananda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara. Nasib malang harus diterima Sinta Aulia Maulidia lantaran mengidap tumor di kakinya. Sinta Aulia, bocah berusia 10 tahun tersebut kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur akibat penyakit osteosarkoma atau kanker tulang yang dideritanya. Sebelumnya Sinta viral karena menyampaikan keinginannya kepada Kapolri untuk sembuh dari sakit dan cita-citanya menjadi polwan dalam sebuah video yang diunggahnya di media sosial. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jakarta, ada Feby Adeliana yang siap untuk laporannya. Silakan laporan Anda, Feby. Halo, Firda. Ya, silakan. Sinta Aulia Maulidia, bocah berusia 10 tahun yang menderita tumor kaki kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Nah, dari hasil pemeriksaan tim dokter gabungan, Sinta diketahui menderita osteosarkoma atau kanker tulang, di mana penyakit ini menyebar secara cepat hanya dalam hitungan minggu dan bulan begitu. Nah, update terbaru yang kami dapatkan, konsultan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Ahmad Fauzi Kamal mengatakan bahwa tindakan amputasi terpaksa dilakukan karena memang kanker yang diderita Sinta sudah memburuk begitu. Nah, di mana ketika ditemui oleh awak media pada konferensi pers Senin tanggal 21 Februari kemarin, Ahmad Fauzi Kamal mengatakan bahwa tumor yang diderita Sinta sudah demikian besar dan sudah sampai kepada kulit dan kerusakan pada tumor yang sudah sedemikian masif begitu karena buruknya keadaan dan untuk mencegah kanker tersebut menjalar maka tindakan amputasi pun terpaksa dilakukan begitu, Firda. Nah, adapun mengutip pernyataan dari konsultan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Ahmad Fauzi Kamal, penyakit yang diderita Sinta ini merupakan keganasan atau kanker tulang yang memang paling banyak ditemukan pada kaum remaja begitu. Penyakit ini berbahaya karena hanya dalam hitungan minggu dan bulan saja dapat menggerogoti tubuh hingga mengakibatkan penderitanya kesakitan, anemia, hingga hilang nafsu makan begitu. Nah, sesuai rencana, nantinya tim dokter gabungan akan melakukan tindakan amputasi pada tungkai kaki kiri Sinta bila kadar HB-nya sudah mencapai 7, karena dengan harapan agar kondisi Sinta dapat sembuh kembali begitu. Nah, berdasarkan wawancara kami pada orang tua atau ayah dari Sinta, Mukhlisin memang mengatakan sejak dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, anaknya pada hari Sabtu lalu, tanggal 19 Februari, Sinta masih terus berjuang melawan kanker yang menggerogoti bagian kaki kirinya begitu. Ia mengatakan bahwa kondisi putrinya saat ini memang masih memburuk, tapi untuk kakinya, maksud saya memburuk untuk kakinya, namun untuk keadaan fisik Sinta sendiri sudah membaik. Nah, beliau bercerita bahwa penyakit yang dideritanya ini memang sudah terlihat sejak Sinta berusia 9 tahun begitu. Di mana awal mulanya pihak keluarga mengetahui penyakit yang dideritanya ini setelah Sinta atau sang putri terjatuh ketika bermain sepeda di sekitar rumahnya, yaitu di Desa Samaran, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, begitu, Tribuners. Nah, setelah terjatuh dari sepeda, suhu tubuh Sinta memang dikatakan sempat panas selama 7 hari dan kemudian muncul benjolan pada kaki kirinya, sehingga pihak keluarga pun kala itu membawa Sinta ke rumah sakit setempat. Setelah di ronsen, ayah Sinta kemudian membawanya ke rumah sakit di Solo untuk menjalani pengobatan. Namun ketika berada di rumah sakit wilayah Solo, Sinta hanya sempat 1 kali menjalani kemoterapi karena tidak kuat menahan rasa sakit sewaktu pengobatan dan juga jauhnya jarak rumah sakit ke rumah saat itu begitu. Namun memang sang ayah yang sehari-harinya berprofesi sebagai buruh menuturkan bahwa setelah berhenti menjalani kemoterapi tersebut, penyakit yang diderita Sinta memang semakin memburuk hingga kemudian mengganggu aktivitasnya begitu, Tribuners.
Nah, dapat saya sampaikan sebelumnya memang Sinta telah menyampaikan keinginannya kepada Kapolri untuk sembuh dari sakit dan juga cita-citanya yang ingin menjadi polwan melalui sebuah video viral yang diunggah di sosial media begitu. Nah, untuk memastikan kondisi Sinta ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga sudah menjenguk secara langsung Sinta Aulia untuk memberikan motivasi agar Sinta memiliki semangat lebih untuk kembali sembuh seperti sebelumnya begitu. Sigit bersama dengan istrinya Juliati Sigit Prabowo menjenguk Sinta Aulia di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 lalu dengan menggunakan pakaian dinas lengkap. Kapolri juga turut menyapa Sinta yang masih lemas di kasur begitu. Nah, Sigit pun menyampaikan bahwa memotivasi Sinta agar beliau semangat untuk sembuh. Dan juga Sigit turut menanyakan perawatan yang diberikan oleh rumah sakit kepada Sinta. Ia pun menekankan kepada kepala rumah sakit untuk memberikan pengobatan yang terbaik agar Sinta bisa cepat sembuh begitu, Tribuners. Firda. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta Febi Adeliana atas laporannya mengenai kondisi terkini dari anak Sinta Aulia. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Febi juga sudah menghimpun keterangan dari konsultan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Ahmad Fauzi Kamal. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi kanker osteosarkom ini selain tumbuhnya cepat juga bisa merusak sampai pada perdarahan pada lokalnya atau seperti menghasilkan kerusakan yang nyata, bisa bentuknya seperti tumbang kol misalnya. Tapi singkat cerita pada ananda ini tumbuhnya sedemikian besar. Yang kedua dampaknya adalah menyebabkan anemia yang sedemikian berat. Biasanya kalau yang kurang terlambat sudah terlambat tapi tidak seterlambat ananda, maksud saya tuh KB itu paling 5 ya, tapi pada ananda ini luar biasa, KB-nya tuh di bawah 2, 1, sekian, sehingga upaya yang dilakukan oleh tim rumah sakit dari Polri ini adalah memperbaiki keadaan umum, yaitu melakukan transfusi dan perbaikan keadaan lainnya. Tidak hanya HB, biasanya yang lain-lain juga variabel laboratorium juga akan turun, termasuk albumin. Dan gizinya memang sedemikian juga kurang, itu sudah lazim ditemukan. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif menyoroti banyaknya kasus kekerasan seksual yang proses hukumnya tidak sampai ke pengadilan. Ia memandang fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan yang harus diperhatikan. Edward mengatakan ada sebanyak 6.000 temuan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Dari ribuan kasus tersebut, kurang dari 300 kasus yang bisa diperkarakan hingga ke pengadilan. Dengan kata lain, hanya ada 5% saja dari kasus pelecehan seksual yang bisa diselesaikan di meja hijau. Oleh karenanya, Edward memandang penting hukum acara di dalam rancangan undang-undang atau RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS diatur sedetail mungkin. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com, ada Ilham Rian Pratama yang akan melaporkannya langsung. Silakan Ilham, laporan Anda. Ya, Firda dan Tribuners. Jadi menurut pemaparan Wamenkumham dalam acara Jumpa Pers terkait kupas tuntas RUU TPKS dan RUU Permasalahan Aset di Gedung Ditjen Imigrasi Kemenkumham Jakarta siang tadi, ada 6.000 kasus kekerasan seksual di Indonesia. Data itu didapat Wamenkumham berdasarkan laporan dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI. Hanya saja Wamenkumham tidak menyebutkan spesifik pada periode kapan ribuan kasus tersebut terjadi. Menurut Wamenkumham, dari 6.000 kasus kekerasan seksual di Indonesia, tidak sampai 300 yang diproses sampai ke pengadilan. Dengan demikian, terdapat sekitar 5.700 kasus kekerasan seksual yang tidak sampai diproses ke pengadilan. Untuk itu, Wamenkumham menilai ada yang salah dengan hukum acara di Indonesia. Maka dari itu, menurutnya, RUU TPKS adalah sebuah solusi. Wamenkumham menyampaikan RUU TPKS akan menitik beratkan pada hukum acara. Dia menegaskan hukum acara di dalam RUU TPKS tersusun secara detail dan komprehensif. Wamenkumham memaparkan satu saksi dengan alat bukti lainnya sudah cukup untuk memproses suatu kasus kekerasan seksual. Kemudian, keterangan korban ditambah alat bukti lainnya sudah cukup. Selanjutnya, keterangan korban yang merupakan seorang disabilitas memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti lainnya.
Wamenkumham berharap RUU TPKS nantinya dapat mempermudah pengusutan suatu kasus kekerasan seksual. Namun, dia menggarisbawahi bahwa dalam penyelesaian kasus pidana kekerasan seksual tidak diperbolehkan mekanisme restoratif justice. Wamenkumham menyatakan demikian karena menurutnya mekanisme restoratif justice sendiri cukup rawan disalahgunakan dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Dia menyoroti kasus khususnya dalam sebuah kasus kekerasan seksual yang melibatkan pelaku dengan finansial mapan. Sementara di sisi lain korban kekerasan seksual diketahui berasal dari golongan yang tidak mampu. Menurut Wamenkumham, fenomena tersebut sudah sering terjadi di mana-mana. Demikian Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribunnews.com Ilham Rian Pratama atas laporan Anda mengenai RUU TPKS yang dilaporkan oleh yang diungkapkan oleh Wamen Hukum dan HAM Edward Omar Syarif. Tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif. Berikut liputannya untuk Anda. Tabrakan dengan undang-undang lainnya, nggak akan. Karena ketika kita menyusun RUU TPKS ini, kita menyandingkan dengan berbagai aturan, baik yang ada dalam rancangan maupun undang-undang existing. Yang ada dalam rancangan itu adalah RUU KUHP. Sedangkan yang existing itu ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ada Undang-Undang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga, ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kita disandingkan sehingga tidak mungkin tumpang tindih. Bahkan ada satu lagi, Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang kedua, ya, undang-undang ini dia lebih menitikberatkan pada hukum acara. Mengapa dia lebih menitikberatkan pada hukum acara, saudara-saudara? Anda bisa bayangkan ya, laporan Komnas Perempuan, laporan Komnas HAM, laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, itu ada sekitar 6.000 kasus kekerasan. Nur Hayati Kaur Keuangan atau Bendahara Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi bersama Kuwu Citemu Supriyadi. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Hutamrid mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, setiap pelapor harus dilindungi dan dirahasiakan identitasnya. Ia mengatakan dirinya tak mengetahui apakah jaksa peneliti mengetahui atau tidak bahwa Nur Hayati merupakan pelapor dalam kasus Supriyadi ini. Hutamri mengatakan hal tersebut merupakan ranah dan kewenangan penyidik dan identitas pelapor juga harus dirahasiakan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Imam Baihaqi di sana. Silakan laporan Anda, Imam. Ya, terima kasih. Kasus viralnya kasus Nur Hayati yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran desa tahun 2018, 2019, dan 2020 diawali dari laporan dari BPD Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon kepada unit Tipikor Satreskrim Polres Cirebon Kota. Dari laporan tersebut kemudian petugas atau penyidik dari Satreskrim Polres Cirebon Kota mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi, termasuk salah satunya adalah Nur Hayati yang melaporkan dugaan tindak korupsi kepada Ketua BPD Desa Citemu, yakni Lukmanul Hakim. Kemudian dari situ penyelidikan telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun sejak 2019 dan pada awal Desember 2021 Nur Hayati ditetapkan sebagai tersangka karena dari hasil penyidikan diketahui Nur Hayati telah menyetorkan uang anggaran desa yang seharusnya diserahkan kepada KUR atau Kasih Pelaksana Kegiatan di Desa Citemu, justru disetorkan kepada Supriyadi selaku Kuwu Desa Citemu. Sehingga perbuatannya dianggap telah melanggar pasal 66 Permendagri, sehingga petugas menetapkan Nur Hayati sebagai tersangka karena telah membantu memperkaya Supriyadi. Penetapan tersangka tersebut diawali
dari berkas perkara Supriyadi yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Kemudian jaksa peneliti yang meneliti berkas tersebut menyatakan berkas tidak lengkap atau P19 dan memberikan catatan kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan lebih mendalam terhadap saksi Nur Hayati. Dari situ kemudian petugas mendapati adanya tindakan pelanggaran hukum dan melawan hukum yang dilakukan oleh Nur Hayati sehingga Nur Hayati ditetapkan sebagai tersangka. Kajari Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa jaksa peneliti hanya memberikan petunjuk untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Nur Hayati. Tidak ada intervensi sedikit pun dari jaksa peneliti kepada penyidik untuk menetapkan Nur Hayati sebagai tersangka. Saat ini kasusnya masih dalam pemeriksaan lebih lanjut dan Nur Hayati sendiri belum dilakukan penahanan karena saat ini masih sakit sehingga masih dirawat dan belum bisa beraktivitas seperti biasanya. Namun dari Kapolres Cirebon Kota sendiri sudah memastikan bahwa penetapan tersangka terhadap Nur Hayati sudah sesuai SOP dan prosedur yang berlaku. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Cirebon, Ahmad Imam Baihaqi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Imam juga sudah menghimpun keterangan dari Kajari Kabupaten Cirebon, Hutamrin. Berikut liputannya untuk Anda. Perkara ini berasal dari penyidik Polres Cirebon Kota, di mana pada awalnya yang dikirimkan adalah perkara Ahmad Supriyadi dengan jabatan selaku berkas Supriyadi kita teliti, kemudian kita memberikan petunjuk di P18 P19 di mana dalam perkara Supriyadi diduga melakukan tindak pidana korupsi di dana desa pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Selain daripada penunjuk antara penyidik dan jaksa peneliti melakukan ekspos bersama, di mana kesimpulan dalam ekspos bersama tersebut antara lain adalah agar di dalam poin 2.2 disebutkan bahwa agar penyidik melakukan pendalaman terhadap saksi Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati, Kawal Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Dengan video ini, saya ingin mengungkapkan kekecewaan saya terhadap aparat penegak hukum, di mana dalam mentersangkakan saya yang pribadi yang tidak mengerti akan hukum itu merasa janggal. Karena saya sendiri sebagai pelapor, saya yang memberikan keterangan, saya yang memberikan informasi kepada penyidik selama hampir proses 2 tahun penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh kubu Supriyadi Desa Citemu. Di ujung akhir tahun 2021, ratusan pengemudi truk menggelar aksi penolakan kebijakan pemerintah terkait over-dimension of overloading atau ODOL. Aksi protes tersebut dilakukan di depan kantor Dinas Perhubungan atau Dishub Jateng. Pendemo berkumpul di depan kantor Dishub Jateng sekira pukul 9 pagi. Aksi tersebut sempat membuat kemacetan, pasalnya berbagai jenis truk terparkir di bahu jalan Siliwangi Kerapiak di kedua arah jalan. Masa demo pengemudi truk tersebut bawa beberapa tuntutan. Tuntutan yang utama yakni meminta pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang zero odol. Informasi lebih lengkapnya mengenai bagaimana pelaksanaan dari demonstrasi tersebut, kami saat ini sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jateng, ada Rezanda Akbar di sana. Silakan laporan Anda, Reza. Iya, terima kasih Firda dan para tribuner. Masa demo pengemudi truk tersebut membawa beberapa tuntutan. Tuntutan yang utama yaitu terkait
pemerintah agar merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalanan pada poin zero odol. Mereka menilai kebijakan itu tidak berpihak kepada para pengemudi truk. Menurut mereka, pengemudi dipaksa untuk membawa muatan yang tidak sesuai dengan biaya operasional. Untuk itu, mereka berdemo dan beraudiensi agar aspirasinya bisa disampaikan oleh Ditlantas Polda Jateng maupun di Sub Jawa Tengah agar nantinya bisa diteruskan ke Kementerian Perhubungan dan Mabes Polri. Untuk saat ini, para pendemo meminta agar kebijakan itu bisa ditunda terlebih dahulu dan meminta untuk ada revisi yang lebih berpihak bagi para pengemudi truk. Ketua Asosiasi Pengemudi Independen atau yang biasa disingkat API, Suroso, mengatakan bahwa adanya undang-undang tersebut dinilai sangat merugikan bagi sopir. Apabila tidak dituntuti, ia mengancam bahwa seluruh pengemudi truk di Indonesia akan berhenti. Menurutnya dengan adanya denda yang mahal dan pidana kurungan membuat sopir takut untuk bekerja. Selain itu, ia meminta agar para pengemudi truk mendapat standarisasi upah yang layak. Ia juga mengklaim bahwa sopir truk adalah pemutar roda ekonomi jalur darat. Untuk itu, ia meminta pemerintah agar lebih memperhatikan nasib pengemudi truk. Menurutnya, pengemudi truk di jalan sudah merasa tertindas, apalagi adanya operasi zero odol tersebut menyebabkan pengemudi truk lebih tertindas. Usai adanya audiensi, Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Agus Suryo Nugroho dan Kepala Dinas Perhubungan Jateng Henggar Budi Angkoro menyampaikan beberapa poin dari hasil audiensi, yaitu akan membantu menyampaikan aspirasi dari pengemudi ke Dirjen Perhubungan RI. Sambil menunggu kebijakan dari Dirjen Pusat di Subprovinsi Jateng tidak akan melakukan penindakan odol. Namun operasi tetap dilaksanakan tetapi sifatnya hanya sosialisasi. Usai menyampaikan poin-poin itu, pukul 12:10 waktu Indonesia Barat, aksi unjuk rasa dari API selesai dan peserta aksi membubarkan diri. Sekian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng, Rezanda Akbar atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Reza juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Angkoro. Berikut liputannya untuk Anda. Tapi sifatnya bukan penindakan. Yang kita laksanakan adalah nanti kita gunakan untuk momen sosialisasi kepada para pelaku usaha angkutan, dalam hal ini angkutan barang. Jadi harapannya nanti itu kita melakukan sosialisasi terkait dengan overloading dan overdimensi. Namun demikian bukan berarti kita melegalkan kepada semua kendaraan yang melakukan overloading, tetapi kita lakukan pemahaman, penjelasan kepada sopir sehingga kedepannya jangan sampai itu terulang lagi. Karena ini juga kendaraan yang overloading, overdimensi ini di samping membahayakan pada dia sendiri, juga akan membahayakan pada pengguna jalan yang lain. Apalagi misalnya di suatu ketika dia mengalami remblong dan sebagainya, maka orang lain yang akan menjadikan korban. Ini yang sering terjadi. Jadi kondisinya seperti itu. Apalagi tetap kita laksanakan sampai dengan nanti kebijakan dari pemerintah pusat diambil. Seperti itu. Jadi untuk di Jawa Tengah kan sebenarnya sejak tanggal 1 Februari kemarin sudah dilakukan penindakan. Totalnya dari penindakan ada 3.800-an pelanggaran. Tetapi untuk mulai ini nanti akan kita segera lakukan sosialisasi. Saya kira itu. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebongombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kapolsek Samboja AKP Adiama Baruna Pratama menerangkan awal mula terungkapnya kasus penemuan jasad gadis 14 tahun berinisial AM di RT 11 Kelurahan Amburawang Darat, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Senin 21 Februari. Orang tua korban bernama Nohan mulanya mendatangi Mapolsek Samboja pada Minggu 20 Februari untuk melaporkan anaknya yang hilang. Mendapat laporan tersebut, polisi langsung melakukan upaya pencarian. Pencarian berakhir di sebuah kebun pisang yang mana korban ditemukan tertimbun dalam lumpur yang berisi air keruh dan selanjutnya digali oleh warga kemudian dievakuasi. Untuk mengetahui bagaimana proses evakuasi hingga kronologi hilangnya korban ini, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Kaltim, ada Aris Joni yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda, Aris. Terima kasih, Firda. Pada hari Senin kemarin ditemukan sosok jasad seorang gadis 14 tahun di Kelurahan Amburawang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di mana gadis tersebut merupakan warga setempat yang dibunuh oleh seorang pria yang merupakan tetangganya juga, yakni Sarip Arman. Motif pembunuhannya ini sang pelaku memiliki dendam terhadap orang tua korban. Pasalnya pelaku tersebut punya dendam lama karena pelaku menitipkan burung kepada ayah korban dengan status jaminan. Jadi pelaku meminjam uang 120.000 kepada ayah korban, kemudian menitipkan pesan bahwa ketika nanti ada uang bakal dikembalikan oleh pelaku, dan berpesan bahwa ayah korban jangan sampai menjual burung tersebut. Namun akhirnya dijual oleh ayah korban sehingga pelaku marah dan memiliki dendam yang berujung pada pelampiasan terhadap anak daripada ayah korban tersebut. Nah, untuk proses pelaku membunuh korban itu termasuk sadis ya, karena di mana pelaku memukul kepala korban menggunakan balok ulin sebanyak 2 kali sampai korban terkapar tidak berdaya. Bahkan pengakuan pelaku sendiri pada saat itu dinyatakannya dia sudah meninggal. Kemudian korban diseret ke sebuah parit yang ada tidak jauh dari tempat kejadian. Kemudian tidak hanya itu, setelah diseret menuju parit, sarung korban sendiri melorot sehingga bagian sensitif daripada korban itu terbuka dan terlihat. Dari situ muncullah nafsu daripada pelaku sehingga jasad korban sendiri diperkosa oleh pelaku. Tak puas dengan kelakuan bejat tersebut, pelaku kemudian menimbun atau mengubur korban di sebuah gubangan bekas sumur yang mana berisikan lumpur-lumpur. Jadi korban ditanam di situ, ditenggelamkan di situ bersama bongkahan-bongkahan batu dan semen. Itu berawal pembunuhan itu berawal dari ayah korban atau orang tua korban yang melapor ke pihak kepolisian bahwa mereka kehilangan anak pada hari Minggu 2 hari yang lalu. Nah, setelah mendapat laporan, Polsek Pusat Jajaran melakukan pencarian. Akhirnya Senin ditemukan jasad
korban. Dan lucunya lagi, pada saat proses pencarian, pelaku sendiri ikut serta berpura-pura mencari korban bersama warga. Namun kecurigaan muncul saat pelaku melakukan pencarian tepat di tempat dia menenggelamkan korban itu. Jadi yang warga lain mencari di sekitar lain, nah dia hanya berdiri di atas itu saja, sehingga warga curiga terhadap tingkah laku pelaku pada saat proses pencarian. Alhasil pengakuan pelaku sendiri, dia berdiri di atas itu untuk menginjak-injak kepala korban agar tenggelam, sehingga ketahuan oleh warga karena kepala korban sempat muncul sehingga ditenggelamkan lagi oleh si pelaku, seperti itu. Kemudian tak hanya itu, pada saat proses evakuasi dan pelaku diamankan, pelaku sempat diamuk massa karena kesal dengan tingkah laku daripada si pelaku, seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim, Maris Joni, atas laporan Anda mengenai penemuan jasad gadis berusia 14 tahun yang ternyata dihabisi nyawanya oleh rekan dari ayahnya. Selamat bertugas kembali, dan tadi Tribuners, rekan kami juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolsek Samboja, AKP Adiyama Baruna Pratama, dan juga pengakuan dari pelaku yakni Sarip Arman 37 tahun. Berikut liputannya untuk Anda. Karena dendam sama bapaknya, cuma salah sasaran, larinya ke anaknya. Dendam apa? Dendam lama, masalah burung. Burungnya kenapa? Burung jalak, anakan. Saya takutkan ke bapaknya supaya jangan dijual, saya minta uang 120. Nanti kalau ada uang saya ganti. Dia bilang anunya bapaknya itu tidak bakal saya jual, tapi arah sendiri. Ya, saya pegang omongannya itulah. Dan nyata-nyatanya dijual, jadi saya ributin itu. Kapan itu dijual? Sekitar 5 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu? Kurang lebih, ya gitu. Itu hari Minggu pada tanggal 20 Februari tahun 2022. Tepatnya sekira pukul 08.30, TKP di RT 09, Kelurahan Amborawang Darat, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk korbannya inisial AM, perempuan, kelahiran dari Bangkalan, 10 Mei tahun 2007. Kalau tidak salah umurnya sekitar 14, hampir 15 tahun di tahun 2022 ini. Jadi kebangsaannya Madura, agama Islam, pekerjaannya sebagai guru mengaji di suatu anak-anak sekolah. Untuk tersangkanya yaitu inisial SA, laki-laki, umur 38 tahun, tempat tanggal lahirnya di Balikpapan, jenis kelamin laki-laki, suku bangsa Banjar, agama Islam, pekerjaan adalah wira swasta, pendidikan terakhir pada tanggal 20 hari Minggu 20 Februari sekira pukul 08, kalau tidak salah Minggu 20 Februari sekira pukul 08, kalau tidak salah kesaksian orang tua korban itu menitipkan uang 50.000, sebesar 50.000 rupiah untuk digunakan untuk membeli telur di warung yang dekat rumah. Ketika itu juga tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SMP di Sagulung, Batam, akhirnya ditangkap oleh Polsek Sekupang. Korban yang masih duduk di bangku SMP, sebut saja bernama Mawar, 15 tahun, kini melahirkan seorang bayi. Ironisnya, berdasarkan pengakuan pelaku yang mengenal korban yang hanya lewat media sosial hingga bertukar kontak kemudian pergi berkencan.
Selama mereka berpacaran, pelaku mengaku telah melakukan hubungan badan sebanyak 5 kali dengan korban. Namun setelah kejadian tersebut, pelaku hilang kontak hingga korban melahirkan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Beres Lumbantobing di sana. Silakan laporan Anda, Beres. Oke, terima kasih rekan Firda. Selamat sore Tribuners. Jadi insiden kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur itu sempat viral memang di Kota Batam, lantaran korban yang masih ataupun yang baru saja beranjak usia 15 tahun melahirkan begitu, sehingga peristiwa ini sempat menggegerkan warga perumahan, bahkan warga kecamatan begitu. Nah, kendati demikian, korban ataupun keluarga korban, orang tua pun melaporkan kejadian ini ke Polsek Kupang begitu. Nah, jadi setelah laporan tersebut, kepolisian dari sektor Kupang pun melakukan penyelidikan begitu. Nah, sehingga perburuan akhirnya tersangka pun ditangkap di sebuah juga bersama dengan seorang wanita begitu. Nah, jadi tersangka akhirnya diamankan, dibawa ke Polsek untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Nah, berdasarkan keterangan dari tersangka begitu, nah, jadi mereka memulai perkenalan dengan sebut saja Mawar, anak di bawah umur, lewat media sosial. Nah, mereka mulai tukar kontak hingga akhirnya kencan. Ironisnya, tersangka bersama korban begitu sedikitnya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sedikitnya sudah 5 kali begitu. Nah, pada saat hubungan badan mereka bahkan tidak menggunakan alat pengaman seperti itu. Jadi setelah melakukan hubungan tersebut sedikitnya sudah 5 kali. Nah, kedua pelaku dan korban pun akhirnya lost kontak begitu. Jadi pas proses hilang komunikasi, si korban pun hamil begitu hingga akhirnya melahirkan seorang bayi pria dengan lahir secara prematur begitu. Akhirnya tak ada jalan tengah mediasi dan lain sebagainya. Akhirnya tersangka pun saat ini masih menjalani pemeriksaan dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan begitu. Ya, mungkin demikian. Terima kasih. Rekan jurnalis dari Tribun Batam, Beres Lumbantobing atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Beres juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolsek Sekupang, Kompol Yuda Suryawardana. Berikut liputannya untuk Anda. 19 dan 2021. Berarti total 5 kali melakukan hubungan badan? Iya, Pak. Saat itu tahu kalau memang korban masih bawah umur atau anak pelajar? Tahu, Pak. Karena kamu juga masih di bawah umur kan? Apa? Media sosial. Media sosial. Saya tidak tahu dia hamil. Si pelaku ini nggak tahu kalau korbannya hamil. Sempat cekcok, Nenek Darsih 60 tahun warga di Blok Ciharang RT 4 RW 5 Dusun Bantar Dawa, Desa Ciparakan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, ditemukan meninggal dunia oleh putrinya. Putrinya diketahui bernama Tarwi Winarsih 40 tahun menemukan ibunya Darsih sudah meninggal dunia di kebun yang tidak jauh dari rumahnya pada Rabu 9 Februari siang lalu. Sebelumnya Darsih tinggal berdua dengan suaminya bernama Tajo, 52 tahun, dan letak rumahnya berdekatan dengan rumah salah satu putrinya. 1 hari sebelum meninggal, Darsih dan suaminya Tajo cekcok karena waktu ada saudara yang hajatan. Darsih memberikan uang di dalam amplop dengan menggunakan uang mainan Rp20.000 sebanyak 2 lembar. Informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Jabar ada Patna yang akan melaporkannya. Silakan Patna, laporan Anda. Oke, Firda, selamat sore. Tribuners, selamat sore. Awalnya untuk kasus dugaan mengenai kematian yang tak wajar yang menimpa Nenek Darsih, itu bermula dari Nenek Darsih sebelum cekcok itu kondangan ke salah satu hajat di wilayah setempat dengan tak sadar menggunakan uang
mainan yang senilai 20.000 yang berjumlah 2 lembar. Kemudian setelah hari berikutnya, pada pagi hari menjelang siang, keluarga Ibu Darsi atau almarhum Ibu Darsi itu menerima titipan amplop yang diberikan oleh Ibu Darsi kepada yang kondangan. Kemudian selanjutnya dia membuka, ternyata benar dan terjadilah cekcok. Suami yang bernama Tajo memarahi Ibu Darsi. Nah, setelah cekcok pada sore hari, dia masih berada di rumah putrinya yang bernama Tarwi dan beraktivitas seperti biasa. Namun setelah menjelang pagi, Ibu Darsi tidak kelihatan oleh sang putrinya, dan putrinya juga sempat curiga karena waktu itu di sekitar sekitar wilayah tersebut ada salah satu yang sedang melaksanakan kegiatan lingkungan, namun Ibu Darsi tetap tidak ada, dan kecurigaan muncul hingga sempat sampai siang hari mencari dan ditemukan sudah meninggal dunia. Nah, saat ditemukan meninggal dunia, si putrinya yang bernama Tarwi sempat menanyakan kepada Bapak Tajo, namun Bapak Tajo menghiraukan dan langsung pergi dari kediaman rumahnya tanpa ingin membantu mencari si Ibu Darwi. Kemudian setelah ditemukan Ibu Darwi pada sore harinya, itu pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, dilangsungkan pemakaman oleh warga setempat karena saat itu belum ada kecurigaan yang pasti dari semua keluarga yang ada di wilayah tersebut atau yang dekat dengan keluarga Ibu Darsi. Nah, setelah ada pemakaman, kemudian Ibu Darsi keluarganya itu berembuk dengan sanak saudaranya dan melaporkan kejadian tersebut yang dugaan meninggal dengan tak wajar kepada pihak kepolisian. Selang 1 minggu sesudah kejadian, kemudian keluarga Ibu Darsi atau putrinya didampingi suami dan beberapa saudaranya melapor ke pihak kepolisian, dan pihak kepolisian pun melakukan BAP atau olah TKP di lokasi dan mengumpulkan bukti-bukti. Karena pada saat kematian Ibu Darsi, beberapa jumlah pakaian seperti selendang dan pakaian-pakaian lengkap Ibu Darsi berhamburan di lokasi kebun yang tidak jauh dari rumahnya. Dan sampai saat ini informasi yang diterima Tribun Jabar, pihak kepolisian masih melakukan pengumpulan bukti-bukti dan sudah dilimpahkan ke Polres Pangandaran yang baru. Kemudian untuk tindak lanjutnya pihak Reskrim Polsek Pangandaran dan Polres yang ada di Pangandaran berkoordinasi dengan tim Inapis, dan menurut keterangan dari Kanit Reskrim Kalipucang, saat ini masih menunggu petunjuk dari pimpinannya. Seperti itu, Pira. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar, Patla, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pihak kepolisian akhirnya berhasil mengungkap identitas mayat laki-laki yang ditemukan di bawah jembatan penyeberangan di depan Mall Kawasan Pasar, Kota Jambi pada Senin 21 Februari. Kasih Humas Polresta Jambi AKP Herawati Siregar mengatakan korban berusia 57 tahun, warga Dendang, Tanjung Jabung Timur. Hera mengatakan hasil identifikasi tim Inafis Polresta Jambi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Aryo Tondang yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan laporan Anda, Aryo.
Baik, terima kasih Firda. Selamat sore, Tribuners. Memang kita informasikan kembali, Firda, kemarin tepat hari Senin, warga Kota Jambi dihebohkan dengan penemuan sosok mayat laki-laki tepat di depan pusat perbelanjaan atau mall. Posisi mayat terbaring di bawah jembatan penyeberangan, Firda, yang dimana ini memang menjadi pusat perhatian pengendara yang melintas. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh juru parkir yang berada di lokasi, di mana itu sekira pukul 13, lalu lebih tepatnya pukul 15 maksudnya, Firda, awalnya ditemukan duduk santai, kemudian beberapa menit setelah diperhatikan, korban kemudian terjatuh dan terbaring. Dapat dipastikan, tukang parkir kemudian mendekat dan melihat bahwasanya memang korban sudah tidak bernyawa. Untuk identitas sendiri merupakan warga Dendang, Tanjung Jabung Timur, bernama Muslim, Firda. Dan beliau informasinya merupakan karyawan swasta. Saat itu petugas dari Polsek Jambi, Polsek Pasar maksudnya langsung melakukan olah TKP bersama tim dari Inafis Satreskrim Polresta Jambi, sehingga diketahui bahwasanya tidak ada bekas luka atau bekas tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Dan keterangan dari pihak keluarga juga, Firda, diketahui bahwasanya Muslim ini yang berusia parubaya ini merupakan atau mengidap suatu penyakit. Namun mereka tidak menyebut pasti secara rinci penyakit yang diidap oleh korban, sehingga memang dapat dipastikan korban meninggal karena sakit dan tidak ada tanda kekerasan. Dan juga keterangan dari Kasih Humas Polresta Jambi, AKP Herawati Siregar, bahwasanya pihak korban atau pihak keluarga korban juga bersedia untuk tidak dilakukan otopsi dan langsung dikebumikan dan dibawa ke rumah duka yang berada di kawasan Muaro Jambi. Begitu, Firda. Ya, sudah dipastikan berarti korban ini meninggal bukan karena kekerasan, namun karena penyakit yang dideritanya. Baik, terima kasih. Rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Ariel Tondang, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Nita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Nita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Ini di Live Update kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jalan utama di Desa Adolang 2, tepatnya di depan Masjid Muhajirin, Dusun Panawar, Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terancam putus Senin 21 Februari. Hal ini disebabkan aliran sungai yang ada di sisi jalan mengikis tanah bagian samping dan bawah jalan. Kepala Desa Adolang 2 Burhanuddin mengatakan derasnya aliran sungai yang mengikis tanah karena curah hujan yang cukup tinggi di wilayah ini beberapa hari terakhir. Ia mengatakan sebelumnya memang sudah terkikis, namun pada 12 Februari menjadi yang terparah.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar. Ada Mas Din yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan laporan Anda, Mas Din. Baik Firda dan Tribuners, dapat saya informasikan terkait dengan kondisi jalan Desa Adolang 2, Kecamatan Pambuang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat terancam putus mengingat kondisi atau curah hujan yang kebelakangan ini terbilang tinggi sehingga membuat aliran sungai atau debit air yang mengalir di sungai yang persis di sisi jalan tersebut terus mengikis pinggiran jalan sehingga kemudian hampir seluruhnya membuat jalan yang merupakan akses utama dari Desa Adolang 2 dan Desa Adolang sendiri ini terancam putus. Adapun kondisi jalan sendiri, Tribuners, dari keterangan Kepala Desa Adolang 2 yaitu Burhanuddin mengatakan panjang dari jalan yang rawan longsor ini sekitar 20 meter dan di mana di sisi jalan sendiri ini merupakan sungai yang sebelumnya memang merupakan sungai utama di desa tersebut. Jadi ketika terjadi hujan maka aliran air sungai akan kembali deras dan terus membuat terus mengikis jalan utama yang ada di Desa Adolang 2. Dan Kepala Desa sendiri atau pihak pemerintah desa telah melaporkan kondisi jalan tersebut ke pemerintah Kabupaten Majene. Dalam hal ini Dinas PU dan telah direspon dan juga telah meninjau langsung lokasi beberapa hari sebelumnya. Dan rencananya akan dilakukan pengerjaan dengan terlebih dahulu melihat kondisi khususnya dari sungai itu sendiri mengingat dari keterangan pihak PU sendiri mengatakan bahwa kondisi jalan sepenuhnya belum mengalami kerusakan. Namun yang perlu diantisipasi adalah dari bagaimana agar aliran sungai tersebut bisa diminimalisir untuk tidak mengikis jalan tersebut sehingga rencananya akan dibuat talut dan juga diberikan semacam penghalang air sungai agar tidak langsung mengarah ke pinggiran jalan. Dan adapun yang dikhawatirkan oleh warga mengingat jalan ini merupakan jalan utama akses keluar masuk dari desa sehingga dikhawatirkan jika tidak ada penanganan secepatnya maka akan terus berdampak dan terputus mengakibatkan sekitar 3.000 warga yang ada di Desa Adolang 2 dan Desa Adolang sendiri terancam terisolir. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sulbar, Mas Din atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Mas Din juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Desa Adolang 2 bernama Burhanuddin. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, memang benar kondisi jalan kami ya dua desa ini hampir putus akibat daripada air sungai yang sangat deras disebabkan ya air hujan ya beberapa hari ini yang tidak berhenti sekitar mungkin ya 30 meter ya 30 meter ya betul ya, kurang lebih 3.000 warga dari dua desa, Adolang 2 dengan Desa Adolang. Iya, kami sudah langsung begitu kejadian, kami langsung laporkan melalui handphone, ya, baik fotonya maupun video langsung kejadian air yang merusak daripada pinggir sungai dan jalan. Ya, kami sudah lakukan yaitu kami himbau kepada seluruh pengguna jalan. Bahkan kemarin pada saat kejadian kami langsung pasang patok dengan tali rapia ya sebagai penanda bahwa pinggir jalan ini tidak bisa dilewati. Ya, harapan kami alhamdulillah pemerintah kabupaten juga langsung merespon begitu kami laporkan. Ya, harapan kami adalah bisa secepatnya ini dilakukan pembangunan talut atau tanggul daripada penahan air ketika hujan deras. Kasih Pak. Cuaca ekstrim melanda Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah beberapa hari terakhir. Angin kencang yang menerjang Kota Luwuk dan sekitarnya mengakibatkan pohon tumbang di mana-mana. Bahkan ada yang sampai menimpa rumah warga, sepeda motor, dan warung kopi. Untuk mengetahui update informasi terkini bagaimana kondisi di Luwuk saat ini, kami sudah tersambung
Dengan jurnalis dari Tribun Palu ada Asnawi Zikri yang akan melaporkannya. Silakan Asnawi, laporan Anda. Ya baik, Tribuners, perlu dilaporkan bahwa memang cuaca ekstrim melanda Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada hari Sabtu hingga Minggu dan Senin dini hari ya. Nah, dari cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai angin kencang itu mengakibatkan sejumlah rumah warga tertimpa pohon, kemudian sepeda motor maupun warung kopi yang ada di pusat Kota Lowu. Nah, bukan hanya itu saja, pohon tumbang juga menimpa atau menutupi sejumlah badan jalan ya di Kota Lowu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Nah, untuk update hari ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama polisi dan Satpol PP hari ini turun ke lokasi untuk membersihkan batang-batang pohon yang tumbang, kemudian sekaligus mendata kerugian yang dialami oleh warga akibat tertimpanya pohon tumbang tersebut. Nah, berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lowu Banggai, yaitu Ali Mustafa, dia menjelaskan bahwa penyebab cuaca ekstrim di Kabupaten Banggai ini itu terjadi akibat peningkatan aktivitas dinamika atmosfer ya, seperti aktifnya Madden-Julian Oscillation atau MJO. Kemudian ada juga gelombang atmosfer yaitu gelombang Kelvin maupun gelombang Rossby ekuatorial yang cukup aktif di beberapa wilayah. Sehingga ada juga ditambah lagi skala lokal ya, skala lokal sehingga mobilitas udara naik hingga mengakibatkan pertumbuhan awan, hujan, dan angin kencang. Nah, atas fenomena ini, BMKG Lowu kemudian menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Banggai agar ketika terjadi hujan lebat dan disertai angin kencang, maka menghindari pohon-pohon tinggi ya yang rentan tumbang. Kemudian selanjutnya adalah menghindari daerah-daerah rawan longsor ya, seperti misalnya BMKG mendeteksi bahwa daerah longsor itu terjadi di wilayah Desa Salodik, Kecamatan Lowu Utara. Nah, selanjutnya untuk maritim sendiri, BMKG juga menghimbau kepada nelayan-nelayan kecil ya agar memang memonitoring atau mengupdate info cuaca yang ada di BMKG karena akibat fenomena ini sehingga gelombang laut cukup tinggi ya, sehingga itu sangat mengancam keselamatan para nelayan. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Palu, Asnawi, atas laporan Anda mengenai update terkini bagaimana di kondisi di Lowu. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi dan angin kencang merobohkan sejumlah rumah milik warga di Klademak 2 Pantai Distrik Sorong Manoy, Kota Sorong, Papua Barat. Dirpolerut Polda Papua Barat, Kombes Pol Budi Utomo mengatakan, sebelumnya pihaknya telah mendapatkan informasi dari BMKG terkait cuaca ekstrim di wilayah Sorong Raya. Gelombang tinggi menyapu rumah warga sebanyak 11 unit hingga roboh. Sementara pihaknya saat ini sudah mengimbau agar masyarakat di wilayah Sorong Raya agar tidak melaksanakan aktivitas di laut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Ashari Raharusun yang akan melaporkannya langsung dari Sorong, Papua. Silakan laporan Anda, Safwan. Ya, selamat malam Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa terkait dengan cuaca ekstrim, baik gelombang tinggi dan juga angin kencang yang merobohkan sekitar kurang lebih puluhan rumah yang ada di Klademak 2 Pantai. Berdasarkan data yang kami peroleh dari BPBD Kota Sorong sendiri, hingga saat ini kurang lebih 190-an jiwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut telah mengungsi ke tenda pengungsian dan juga sejumlah rumah warga yang ada di Klademak Pantai, dan para warga tersebut sebelumnya ada yang mengaku bahwa kejadian tersebut memang di luar dugaan mereka sendiri, karena sejak malam mereka masih berteduh di rumah mereka dan
sekitar pagi kurang lebih pukul 6 waktu Indonesia Timur, mereka mulai mendapat informasi bahwa akan ada gelombang tinggi, sehingga mereka langsung melakukan upaya evakuasi, baik evakuasi dari barang-barang mereka dan juga evakuasi diri mereka sendiri ke tempat yang lebih aman. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari lapangan, kurang lebih belasan anak-anak, baik bayi dan juga anak-anak yang masih di bawah umur 1 tahun telah mengungsi, begitu Firda. Baik, terima kasih atas laporannya Pak Safwan Asari Rarusun dari Sorong, Papua Barat. Dan tadi Tribuners, Safwan juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala BPBD Kota Sorong bernama Herlin Sasabone. Berikut liputannya untuk Anda. Itu 48 km per jam. Dan dari angin kencang ini terdapat laporan kerusakan, sementara kerusakan bangunan itu ada 30 berapa rumah tadi ya? Ada 194 jiwa terdampak. Ada 194 jiwa terdampak. Jadi sementara 11 rumah yang dilaporkan di sini, dan di distrik Sorong Kepulauan itu ada 5 rumah. Sementara itu data. Kan tempat evakuasi. Kita sementara siapkan tempat evakuasi di